Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Karis, host yang gak bosan-bosannya nemenin kalian semua di channel Saudagar Komputer. Di video kali ini kita bakal review lagi Lenovo ThinkPad. Tapi tenang dulu, ThinkPad yang satu ini beda daripada ThinkPad yang udah pernah kita review sebelumnya. Bedanya apa? Ini dia salah satu bedanya. Kenalin, ini dia Lenovo ThinkPad Yoga 370. Sebelum kita banyak bahas soal laptop ini, saya mau info dulu nih buat teman-teman semua yang lagi mau beli laptop Lenovo ThinkPad terus cari-cari di internet dan ketemu video ini. ThinkPad ini adalah salah satu laptop kelas premium bisnisnya dari Lenovo yang emang ditujukan untuk para pekerja yang membutuhkan laptop performa tinggi, tangguh, dan kuat. Salah satunya adalah laptop yang ada di hadapan kita ini. Laptop ini dalam kondisi second, teman-teman. Dulu laptop ini harga barunya itu mencapai 20 jutaan. Tapi sekarang kita jual cuma 4 jutaan aja. Ya, kok second bang? Tapi tenang dulu, walaupun second, fitur dan performa dari laptop ini spesial banget. Dan lagi sebelum saya mulai, saya mau ngingetin buat teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube Saudagar Komputer, yuk langsung aja klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Oke, kita kembali lagi ke laptopnya. Teman-teman perlu tahu nih, kalau ThinkPad ini adalah laptop yang paling banyak dijual bekasnya dan paling laris. Dan sepertinya teman-teman yang sekarang lagi nonton video ini nih, pasti punya rencana untuk beli laptop Lenovo ThinkPad. Salah satunya ThinkPad Yoga 370 ini. Laptop ini emang menarik banget, nggak percaya? Yuk langsung aja kita bahas dari prosesornya. Lenovo ThinkPad Yoga 370 yang kita review kali ini menggunakan prosesor dari Intel Core i5 yang generasi ke-7, yaitu Intel Core i5 7300U. Prosesornya punya 2 core 4 thread dengan kecepatan normal 2,6 GHz dan bisa ditingkatkan hingga 3,5 GHz. Jujur aja, prosesor ini masih bagus banget dipakai untuk sekarang, karena secara teknologi juga dia udah lengkap. Kayak Intel QuickSync Video juga dia udah support, jadi kalau teman-teman pakai buat edit-edit video masih bisa. Laptop ini dilengkapi dengan RAM yang kapasitasnya udah cukup gemuk di 16GB DDR4 yang jalan di 2133 MHz. 16GB kayaknya udah enak banget nih, nggak ada PR untuk upgrade RAM lagi. Ya kalau misalkan mau di-upgrade silahkan di-upgrade, tapi kalau misalkan nggak pengen di-upgrade udah cukup banget. Dan ingat, laptopnya ini RAM-nya udah pakai DDR4, jadi nggak terlalu ketinggalan banget sama laptop di zaman sekarang. Terus kalau untuk penyimpanannya, laptop ini menggunakan SSD berkapasitas 256GB. Dan SSD-nya ini pakai tipe M.2 NVMe, jadi bukan SSD SATA. Yang kita sama-sama tahu kalau SSD M.2 NVMe ini kenceng banget. Saya tes menggunakan Crystal Diskmark, kecepatan bacanya di 1902 MB per second dan kecepatan tulisnya di 798 MB per second. Dengan kecepatan segini jelas masih bagus banget. Yang jelas udah jauh lebih oke dibandingkan SSD SATA apalagi harddisk. Selanjutnya yang spesial dari ThinkPad ini adalah dia udah dilengkapi dengan Windows original dan bisa teman-teman pakai sampai terus-terusan. Jadi nggak ada tuh krek-krekan, bajak-bajakan, nggak ada. Dan kalau teman-teman lihat di sini dia udah pakai Windows 11. Ini saya update ke Windows 11 dan tetap original. ThinkPad Yoga 370 yang ada di hadapan saya ini punya baterai berkapasitas 4 sel 51 Wh yang Lenovo klaim bisa bertahan sampai 12,5 jam waktu barunya. Tapi ini walaupun kondisi bekas masih oke banget. Saya tes buat musikan sama nonton dengan volume dan brightness di 50%, laptop ini masih mampu bertahan sampai 4 jam lebih. Nah, dengan spesifikasi kayak gini, laptop ini udah cocok dipakai buat apa aja. Pertama, laptop ini udah cocok kamu pakai buat kerja, sekolah, dan kuliah. Kalau ngomongin penggunaan untuk olah data, kayaknya nggak usah diobrolin kali ya, karena udah pasti lancar. Nah, berikutnya kita ngomongin soal desain dan lain-lain dari laptop ini. Buat teman-teman yang udah tahu, apalagi teman-teman udah pernah punya Lenovo ThinkPad, pasti udah hafal deh. Kalau ThinkPad ini punya desain yang nggak ngejreng, warnanya hitam doff, jadi nggak menarik perhatian gitu. Tapi dia punya desain yang slim dan modern. Bahan materialnya ini pakai dari bahan carbon fiber hybrid. Dan laptop ini udah melewati uji standar military grade 810G. Jadi nggak usah diraguin deh kalau soal build quality-nya, udah pasti kuat banget. Laptop ini ukurannya lumayan ringkas. Panjangnya 31,3 cm, lebarnya 22,2 cm, dan tebalnya cuma 1,82 cm. Yang beratnya cuma 1,37 kg. Berat segitu kalau kita lihat dari spesifikasinya ini termasuk ringan ya teman-teman, mudah kita bawa kemana-mana. Berikutnya, laptop ini punya ukuran layar 13,3 inch 16:9 Full HD 1920x1080 pixel
yang sudah menggunakan panel IPS dengan tingkat kecerahan di 300 nits dan sudah touchscreen. Nah, karena laptop ini layarnya udah IPS, jadi viewing angle-nya jadi luas. Jadi kalau teman-teman lihat dari kanan kiri, warnanya masih konsisten. Dan seperti yang tadi saya peragakan di awal, laptop ini bisa di flip. Dan ngomongin soal bisa di flip dan touchscreen, kayaknya nggak lengkap deh kalau nggak ada benda yang satu ini. Ini dia stylus. Jadi langsung dapet nih dari laptopnya. Asik nih, bisa buat gambar-gambar. Dan ukuran stylusnya ini tuh kecil teman-teman. Pas banget di tangan kita tuh buat gambar-gambar di layarnya. Dan dia tuh bukan stylus yang kita harus ganti baterainya kalau udah habis. Tapi dia punya konektor di atasnya, mungkin buat ngisi baterai stylusnya kalau lagi kita masukin ke tempatnya. Lanjut, di bagian atas framenya dia punya webcam yang punya resolusi 0,9 megapiksel 720p. Meskipun ini laptop second, tapi kameranya udah cukup jernih dan hasilnya kayak gini. Teman-teman bisa lihat sendiri, masih bisa banget digunakan buat meeting online dan sejenisnya. Berikutnya kita ke bagian keyboard. Keyboard dari laptop ini nyaman banget dipakai buat ngetik. Tombolnya waktu ditekan rasanya enak banget. Lengkap dengan track point yang berwarna merah di tengah-tengah keyboardnya. Plus ada backlit juga, jadi gelap-gelapan nggak masalah. Dan ada satu yang menarik teman-teman, mungkin di antara kalian udah banyak yang tahu nih, atau mungkin di antara kalian belum ada yang tahu, jadi mimin informasiin aja, buat informasi aja. Jadi ketika laptop ini dalam kondisi normal seperti ini, tombol di keyboardnya akan muncul-muncul, normal aja. Tapi ketika laptop ini dalam kondisi di flip, tombol-tombol di keyboardnya akan rata. Jadi nggak perlu khawatir keyboardnya rusak ketika lagi di flip. Untuk touchpad di sini juga cukup responsif, ukurannya pas, nggak kebesaran, nggak kekecilan. Ditaruhnya sejajar sama tombol spasi, lengkap dengan tombol klik kanan dan klik kiri yang double. Jadi satu di atas dan satu lagi bersatu dengan touchpadnya. Buat kelengkapan portnya di sebelah kiri terdapat lubang charger, USB 3.1 Type-C Gen 2 atau Thunderbolt 2, Ethernet Extension Connector, dan USB 3.1 Gen 1 Type-A. Di sebelah kanan terdapat HDMI, USB 3.1 Type-A, SD card, SIM slot, dan audio combo jack. Kalau soal port bisa dibilang udah cukup lengkap lah teman-teman. Ada HDMI dan juga udah ada Type-C. Dan untuk konektivitas juga dia udah lengkapi dengan WiFi dan juga Bluetooth. Jadi tinggal pakai aja. Lanjut untuk speakernya. Untuk sebuah laptop bekas di harga 4 jutaan, speakernya masih bagus banget. Kurang lebih kayak gini. Gimana? Masih bagus banget kan dipakai buat musikan sama nonton film. Nah, selanjutnya kita masuk di pengujian performa dari laptop ini. Nanti saya bakal uji laptop ini untuk jalanin software benchmark dan juga main game dikit-dikit kali ya. Penasaran kayak gimana? Yuk langsung aja kita cobain. Buat pengujian performa, kita running Cinebench R15. Kita looping 5 kali dengan kondisi tercolok adapter. Di running pertama, skor yang didapat 212 poin. Seterusnya makin turun namun tidak sampai di bawah 180 poin. Setelah saya cek, ternyata karena running pertama CPU clocknya sempat melonjak sampai 3 GHz. Walaupun hanya sampai pertengahan running aja. Setelahnya CPU clock hanya berkisar 1,9 GHz sampai 2,3 GHz. Berikutnya soal suhu saat running Cinebench R15. Karena CPU clock sempat melonjak di running pertama, alhasil suhu juga ikut melonjak. Pada running pertama, suhu tertinggi mencapai 91 derajat Celcius. Tapi tenang dulu, itu cuma sebentar aja. Setelahnya dan sampai running berikutnya, suhu saat tes berjalan hanya berkisar 65-77 derajat Celcius. Dan pada video kali ini kita iseng coba di satu game aja, game ringan yaitu Stumble Guys. Kita mainin di 1080p, phasing off, shadow low, dan FPS limit kita tinggikan supaya dapat FPS yang maksimal. Dengan settingan kayak gitu kita dapat FPS di 34-46 FPS. Ini masih lancar untuk sekedar hiburan aja. Kalau teman-teman mau dapat FPS yang lebih tinggi, bisa mainin game ini di resolusi di bawahnya yaitu 768p atau 720p. Nah, tadi kita udah banyak bahas soal laptop ini. Lenovo ThinkPad Yoga 370, mulai dari spesifikasinya, fitur sampai performanya. Kalau teman-teman nanya laptop ini masih worth it banget gak dipakai di tahun 2023? Jawabannya jelas masih worth it banget. Saya bilang masih oke dan worth it karena berdasarkan harga yang Mimin tawarkan, yaitu cuma 4 jutaan aja.
Ini dipakai buat kuliah sama kerja kantoran itu cocok banget tahu. Dia modern, slim, bisa di flip, dan performanya bagus banget karena spesifikasinya bagus banget. Dan kalau kita lihat dari spesifikasinya, buat teman-teman yang lagi belajar editing gambar atau video, di sini juga masih bisa. Kalau dibandingin sama laptop baru di tahun sekarang yang punya harga yang sama, yaitu 4 jutaan, secara performa pasti bagus yang ini. Itu udah pasti. Kenapa? Karena secara spesifikasi yang di bawah juga dia udah beda. Dan kalau teman-teman beli laptop di tahun sekarang nih yang baru cuma 4 jutaan, itu paling dapatnya cuma Intel Celeron, bukan Intel Core i5. Tapi itu kembali lagi ke pilihan teman-teman. Kalau teman-teman rasa kayaknya beli baru nih lebih afdol nih, ya nggak salah juga. Tapi kalau teman-teman cari opsi terbaik untuk mengamankan kantong dan pengen dapat spesifikasi tinggi, ini dia solusinya. Dan buat teman-teman yang nanti berminat, bisa cek di kolom deskripsi untuk link pembeliannya. Cepetan, jangan sampai kehabisan. Oke, mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Seperti biasa, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen kalau ada pertanyaan, dan share video ini. Jangan lupa juga nih teman-teman subscribe channel YouTube Saudagar Komputer dan aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kita. Follow juga sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam teknologi.